selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Delvi Mutera Mei. Saya dari kelas A semester 2 jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran dialogis. Pembelajaran dialogis merupakan salah satu pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan dialogis, guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Keduanya diperantarai dengan dialog. Pembelajaran dialogis memiliki dua dimensi, yaitu refleksi dan aksi, yang diakui sebagai interaksi yang radikal. Pembelajaran dialogis merupakan pembelajaran yang mempertemukan antara kata atau suara murid dengan tujuan memberi nama kepada dunia. Pembelajaran dialogis lebih mengedepankan kerendahan hati seorang guru dan murid, yaitu kemauan untuk belajar dari orang lain meskipun menurut perasaan kebudayaan lebih rendah memperlakukan orang lain sederajat dan memiliki keyakinan bahwa orang lain dapat mengajar peserta didik. Keutamaan dialogis dalam pembelajaran adalah bersifat kooperatif, yang berarti adanya kesatuan antara peserta didik dan guru dalam usaha untuk memacu proses perubahan. Dialog merupakan kebutuhan eksistensial dan perjumpaan antara sesama manusia dalam memadukan refleksi dan tindakan para pelakunya yang ditujukan ke dunia yang harus diubah dan dimanusiawikan. Esensi dari pembelajaran dialogis adalah suatu penciptaan individu untuk menuntut sikap mau mendengar, mau memahami diri sendiri dan memiliki sense of humor. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran dialogis meniadakan bentuk dominasi guru terhadap muridnya. Teori pembelajaran dialogis ini berlawanan dengan pendidikan gaya Banks karena lebih cenderung pada pembelajaran suatu arah, yang berarti pembelajaran hanya dilakukan oleh guru, sedangkan peserta didik tugasnya hanya mendengarkan secara pasif. Yang kedua, perkembangan pembelajaran dialogis. Perkembangan pembelajaran dialogis awalnya muncul ketika terdapat unsur penindasan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Penindasan ini diistilahkan oleh Freire sebagai pendidikan gaya Banks. Freire menciptakan sistem baru yang dinamakan pembelajaran dialogis yang memungkinkan konsientisasi. Konsientisasi adalah guru dan murid yang bersama-sama menjadi subjek dan disatukan oleh objek yang sama. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembelajaran dialogis pada generasi milenial pada abad ke-21 akan mewujudkan pembelajaran yang demokratis dan melahirkan sikap saling menerima antara guru dan murid. Yang ketiga, menjadi guru dialogis. Saat pembelajaran dialogis, guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis bagi siswa. Dengan demikian, kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis terhadap dunia tempat mereka berada. Yang dimana dalam menjadi guru itu ketika memberikan misalnya ketika guru menjelaskan atau memberikan sebuah materi dalam kelas, dan
apabila siswa belum memahami atau kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru, maka dari itu guru memberikan kesempatan kepada siswa ketika sudah selesai menjelaskan materinya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan. Nah, siswa wajib memberikan sebuah argumen atau pendapat mengenai apa yang belum dia dipahami agar guru bisa menjelaskan materi tersebut secara lebih detail. Demikian pula sebaliknya, guru tidak berperan sebagai tenaga pengajar. Guru dan murid sama-sama belajar dan memecahkan masalah yang dihadapi. Asumsi utama, kata Freire pada tahun 2013, untuk mencari guru dialogis adalah jika guru tidak mencintai dunia, jika guru tidak mencintai kehidupan, dan guru tidak mencintai peserta didik, maka ia tidak dapat masuk dalam pembelajaran dialogis. Teori pembelajaran dialogis lebih menekankan rasa cinta dan kerendahan hati dan pengharapan yang harus dimiliki oleh guru dalam menghadapi peserta didik. Di satu sisi, dialog tidak pernah terjadi tanpa ada kerendahan hati seorang guru terhadap muridnya. Rendah hati merupakan salah satu unsur yang melekat pada guru ketika berdialog dengan murid atau ketika memberikan sebuah materi kepada murid dalam kelas. Titik dialogis adalah titik di mana tidak ada lagi peserta didik yang benar-benar bodoh atau guru yang benar-benar pintar. Yang ada hanyalah guru dan murid sama-sama terus mencoba belajar lebih banyak dari apa yang mereka ketahui. Yang keempat, penerapan dalam pembelajaran dialogis. Penerapan pembelajaran logis harus berdasarkan pada kepekaan terhadap kemampuan setiap peserta didik untuk menemukan dirinya sendiri. Pembelajaran dialogis lebih mengandalkan kerendahan hati seorang guru, yaitu kemampuan guru belajar dari peserta didik meskipun perasaan yang dianggap lebih rendah dan memperlakukan peserta didik sederajat dengan guru. Keyakinan bahwa peserta didik dapat mengajar guru. Penerapan pembelajaran dialogis tidak hanya dilaksanakan oleh guru untuk murid tetapi justru oleh guru bersama murid dengan dunia sebagai media. Freire menyebutkan bahwa dalam sistem pembelajaran dialogis dilakukan dua bentuk arah, yaitu guru dan murid yang memiliki hak sama dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya mengenai suatu teori keilmuan yang kemudian teori tersebut dapat dibahas dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi. Pembelajaran dialogis erat kaitannya dengan konteks sosial atau realitas sosial, karena fakta-fakta sosial dijadikan sebagai bahan yang dikaji dan dianalisis oleh guru dan murid. Selain itu, pembelajaran dialog dapat menghadirkan fakta sosial dan teoritis yang kemudian akan dikritisi dan dianalisis. Dalam mengkritis dan menganalisis, guru akan menggunakan pengujian secara abstraksi dengan merepresentasikan realitas sosial khususnya dalam mencari pengetahuan tentang fakta-fakta sosial. Adapun instrumen yang dapat digunakan tentang menganalisis fakta-fakta sosial yaitu metode kodifikasi dan dekodifikasi. Metode kodifikasi merupakan metode yang digunakan oleh guru dalam mengabstraksi realitas yang dialami peserta didik secara konkret. Sedangkan metode dekodifikasi yaitu metode yang dapat mengubah kesadaran peserta didik dari fakta-fakta sosial. Selain itu, dekodifikasi membuat peserta didik merasa memiliki harga diri, percaya diri, dan serta mampu mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Dan yang terakhir itu
Tantangan dalam pembelajaran dialogis. Tantangan-tantangan dalam pembelajaran dialogis ditandai dengan adanya tindakan anti-dialogis dengan cara menguasai peserta didik, menaklukkan atau menundukkan peserta didik, membuat peserta didik pasif, tidak adanya penyesuaian diri dengan lingkungan, sehingga peserta didik tetap tertindas. Artinya, tidak ada kesatuan antara guru dan peserta didik dalam upaya memacu proses pembebasan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk proses pembelajaran dialogis adalah membangun kerjasama dalam proses pembelajaran untuk menaklukkan pembahasan melalui rekonstruksi struktur pendidikan yang menindas. Oke, sekian dan itu saja materi yang dapat saya bahas. Sekian dan terima kasih.